Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Do Yubin, guru honorer di salah satu SMA dan kini sedang menghukum dua murid laki-laki yang ketahuan diam-diam memotret aurat wanita. Masih untung mereka ketahuan oleh Yubin dan hanya dihukum dengan cara seperti ini, karena bila tertangkap oleh guru lain, maka bisa saja mendapat hukuman yang lebih berat. Yubin mempersilahkan salah satu murid bernama Jiho pergi setelah ia menasihatinya agar tidak mengulangi perbuatannya itu. Kemudian ia menasihati Sungmin, murid satunya lagi yang kebetulan adalah calon adik iparnya. Berbeda dengan Jiho yang terlihat menyesal, Sungmin justru meminta agar Yubin tidak menghukumnya dan juga membela diri dengan mengatakan bahwa Jiho lah dalang dibalik semua ini. Meski sudah berjanji pada tunangannya untuk tidak lagi menginjakan kaki ke bar, Yubin masih tak bisa menolak ajakan teman dekatnya setelah si teman bernama Samsul mengingatkan jika si tunangan itu masih di luar negeri dan belum tahu kapan akan pulang ke Korea. Sehingga selama si tunangan tidak tahu, Yubin masih aman hanya untuk sekedar bersenang-senang malam ini. 너는 Setibanya di bar, tak biasanya tunangan Yubin tiba-tiba video call yang membuatnya sangat panik. Yubin langsung keluar dan menjauh dari bar untuk mengangkatnya. Namun belum juga sempat diangkat, panggilan itu keburu terputus karena Yubin sudah terlalu lama mendiamkannya. Yubin memutuskan bersantai lebih dulu ditakutkan tunangannya itu kembali menghubunginya. Selang beberapa menit, Yubin menerima pesan dari Jiho berupa kode voucher segelas kopi sebagai bentuk terima kasih karena Yubin tidak memberikan hukuman berat. Kembali ke bar, Yubin dikejutkan oleh dua orang wanita cantik yang mengaku sudah menunggunya sejak tadi. Meski berniat tidak mabuk karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Yubin yang sejatinya pria normal pun tetap saja terhipnotis oleh mereka. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Yubin tersadar di rumah dalam keadaan tanpa pakaian dan kehilangan ponsel. Ia juga menemukan dalaman wanita yang tergeletak begitu saja di atas meja, serta coretan aneh di kamar mandi yang cukup membuatnya yakin jika semua ini adalah ulah wanita semalam. 미친 씨. Baru saja akan kembali tidur, Yubin malah dikejutkan dengan suara bel rumah yang ternyata adalah tunangannya. Yang karena Yubin tak kunjung membuka pintu, si tunangan memilih lewat jalur belakang sementara Yubin masih berusaha membersihkan rumah yang berantakan. Meski sempat kurang percaya, si tunangan tidak memperpanjang hal-hal yang dianggap janggal sehingga Yubin berhasil lolos dan membohongi tunangannya jika semalam ia sedang bersama Samsul. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Yubin mendatangi Samsul untuk menceritakan semuanya termasuk tentang HP-nya yang telah hilang. Samsul mengaku hanya mengetahui jika Yubin pulang duluan dengan diantar dua wanita dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Samsul yang sempat membantu Yubin mereset data di HP lamanya pun menduga bahwa dua wanita itu mungkin saja adalah kiriman dari ayah tunangannya yang sejak awal memang tampak kurang setuju dengan hubungan mereka, yang mana dugaan itu membuat Yubin terlihat sangat canggung saat ia dan si tunangan mengunjungi rumah orang tuanya untuk mendiskusikan tentang pernikahan mereka yang semakin dekat. 아, Di tengah pertemuan tersebut, Yubin tiba-tiba dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal, memintanya agar pergi ke kamar kecil karena hal yang akan dibicarakan sangat-sangatlah penting. Yang dalam panggilan itu, rupanya si pemanggil memeras Yubin dengan uang 33 juta won pada waktu dan lokasi yang akan diberitahukan di lain hari. Sama seperti penjahat konvensional pada umumnya, si peneror mengancam akan menyebarkan video aibnya saat sedang mabuk dengan wanita bila mana berani melapor ke polisi. 여기 봐봐 여기.
Yubin kembali menemui Samsul untuk menceritakan teror yang sedang menimpanya. Ia begitu khawatir dan cemas jika video itu tersebar dan membuat pernikahannya batal seketika. Sampai akhirnya ia teringat seorang wanita bernama Gayung yang diketahui pernah memiliki urusan dengannya di masa lalu. 정가요. Yubin dan Samsul sempat kesulitan mencari informasi keberadaan Gayung karena ia sudah menghilang sejak kasusnya 7 tahun lalu dan tak satu pun sisa fotonya di internet, di mana satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah Gayung pernah melaporkan Yubin dan Samsul ke polisi pada kasusnya itu. 7년 전에 Tunangan Yubin mulai merasa ada yang aneh karena belakangan ini Yubin tampak murung dan tidak bersemangat padahal hari pernikahannya semakin dekat. Hal itu terbukti saat tunangannya melakukan fitting gaun pernikahan dan Yubin hanya diam saja sepanjang di sana. Si tunangan hanya mengingatkan untuk tidak mengecewakannya karena dengan pernikahan ini ia harus melawan sang ayah yang kurang menyetujui hubungan mereka. 도유빈 씨, wake up. Setelah menceritakan kecemasannya, si tunangan tiba-tiba menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang membuat Yubin deg-degan karena takut dari si peneror dan membocorkan videonya. Sempat meminta si tunangan untuk tidak mengangkatnya dengan alasan penipuan. Si tunangan tetap tidak mendengarkannya dan langsung mengangkat panggilannya saat itu juga. Dan benar saja, panggilan itu ternyata dari si peneror karena sempat mengatakan agar si tunangan menyumbangkan pakaian bekas ke belakang villa, yang mana kalimat itu langsung dimengerti oleh Yubin sebagai petunjuk lokasi yang dimaksud si peneror untuk menaruh uang tebusan. 누군데? Esok harinya uang yang sudah disiapkan Yubin dimasukkan oleh Samsul ke dalam tong berisi pakaian bekas. Kemudian mereka menunggu untuk melihat siapa orang yang datang mengambilnya. Namun selang beberapa menit, Yubin malah dikejutkan oleh kemunculan Jiho, murid yang beberapa hari lalu dihukum karena kebetulan memang tinggal di sekitar sini. How you doing, buddy? Yeah. Bye. I'll see you. Saat hari mulai petang, Yubin melihat petugas kebersihan sedang akan memindahkan beberapa pakaian bekas di hari itu untuk dikosongkan. Yang ketika si petugas mulai memegang kantong berisi uang itu, Yubin pun langsung menganggap jika dialah pelakunya sehingga... Ya, Yubin langsung menyerang si petugas yang cukup membuat si petugas kebingungan. Namun di saat uangnya diperiksa, mereka terkejut karena isinya telah berubah menjadi tumpukan kertas, membuat mereka bingung karena merasa tak pernah lengah mengawasi uang tersebut tanpa sadar jika ada seseorang yang diam-diam merekam dari kejauhan. Meski sudah memeriksa rekaman CCTV, Yubin tetap tak menemukan siapapun selain Samsul dan petugas yang sempat mendekati tong tersebut. Sempat curiga pada Samsul, namun Samsul segera menyangkal, mengaku hanya menyimpan uang itu dan tetap berada di dalam mobil, di mana Samsul justru mencurigai Jiho yang kebetulan muncul dan menyapa mereka berdua di tempat kejadian. 그리고 네 돈은 내가 장길 팔아서라도 갚을 테니까. Di tengah kebingungannya, ponsel Yubin kembali menerima panggilan dari si peneror. Kali ini ia meminta 33 juta won dalam bentuk Bitcoin yang sangat membuat Yubin muak. Padahal Yubin ingin bertemu dan bicara baik-baik, tapi panggilan itu keburu ditutup tanpa memberikan waktu untuk Yubin memberikan penjelasan. Sejenak kita akan dibawa mundur ke waktu tepat saat Yubin meminta maaf atas kesalahannya pada Gayung. Diketahui Gayung adalah mantan pacar Yubin yang pernah dirugikan karena video haram yang mereka buat tersebar di internet. Semua berawal dari Samsul yang memperbaiki laptop milik Yubin dan menjual video haramnya yang ia temukan pada laptopnya. Dan karena video itu hanya menampilkan wajah Gayung, maka hanya Gayung sajalah yang merasa dirugikan atas semua itu.
Dengan entengnya, Yubin meminta Gayung berdamai dan memberikan uang hasil patungan seolah semua lukanya bisa diselesaikan begitu saja. Gayung sebenarnya tidak ingin uang melainkan ingin Yubin merasakan apa yang ia rasakan seperti menjadi bahan gunjingan dan hidup penuh dengan kehariwangan. Intinya, Gayung ingin Yubin merasakan seluruh penderitaan yang selama ini ia tanggung sendirian. 네가 한 짓 때문에 내 인생 다 망쳤으니까 아니라고 진짜 아니라고 너 왜 이렇게 날 못 믿어? 내가 똑같이 갚아줄 거야. Saat sedang mengajar murid-muridnya, Yubin masih saja memikirkan bagaimana rasa malu yang akan ia tanggung jika video itu sampai tersebar. Yubin sadar bahwa ia adalah seorang guru yang seharusnya memberikan contoh baik bagi para muridnya, di mana semua tekanan itu membuat Yubin tak bisa fokus, hingga beberapa murid yang memperhatikannya pun mulai keheranan. 네가 한 짓 때문에 내 인생 다 망쳤으니까. Di tengah keputusasaan itu, Yubin menerima panggilan dari Samsul yang mengaku telah menemukan keberadaan Gayung. Tanpa berlama-lama, Yubin pun langsung menuju ke lokasi yang ternyata berlokasi di sebuah pemakaman umum. Sempat ada pikiran jika Gayung sudah meninggal, Yubin pun akhirnya lega setelah melihat Gayung masih hidup dan sibuk bekerja. Karena hanya Yubin, Samsul, dan Gayunglah yang tahu kasus mereka, Yubin tentu mencurigainya sebagai dalang pemerasan tersebut dengan motif balas dendam. Namun meski Gayung mengaku bahwa ia memang sangat ingin balas dendam, Gayung menyangkal semua pemerasan yang Yubin ceritakan. 나도 너는 아니라고 믿고 싶은데 Tak lama muncul suami Gayung yang memang sudah mengetahui semua masa lalunya. Melihat orang yang telah menghancurkan hidup istrinya santai di depan mata, si suami pun langsung membabi buta karena sudah sangat lama menahan hasrat untuk menghabisi Yubin. Alhasil, Yubin pun pulang dengan pakaian penuh tanah akibat serangan itu. Yang di tengah perjalanan, tunangannya menghubungi Yubin karena seharian ini tidak mendapat kabar darinya. Begitu mendengar suara Yubin berat dan tampak tertekan, si tunangan pun langsung peka jika Yubin sedang tidak baik-baik saja. Namun Yubin tentu tidak bisa menceritakan apapun dan hanya berusaha meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. 목소리 왜 그래? 오빠, 여보세요? Merasa bebannya sudah terlalu berat jika terus dipikul sendiri, Yubin pun akhirnya melaporkan seluruh teror itu kepada pihak kepolisian. Di sana Yubin berbohong jika ancaman dari si peneror adalah akan menyebarkan video haram yang ia buat dengan tunangannya, sehingga meminta agar pihak kepolisian tak memberitahu penyelidikan ini kepada tunangannya. 사건 접수됐으니까 최대한 협조 부탁드립니다. 저도 부탁 하나 드려도 될까요? Suatu hari, Yubin diprotes oleh salah satu guru wanita yang tahu jika Yubin sudah ketahuan meloloskan Jiho dan Sungmin dari hukuman atas kasus itu. Yang di tengah perdebatan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh teriakan para murid yang ternyata adalah perbuatan Jiho. Di mana Jiho tiba-tiba meloncat dari lantai atas, namun untung masih ditang-tayungan dan segera dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, tunangan Yubin dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang menyerahkan kotak kartu memori. Bersamaan dengan itu di tempat lain, ayahnya juga menemukan kotak yang serupa, yang setelah isinya dibuka, terdapat rekaman milik Yubin sedang mabuk hingga membuat Yubin langsung dijemput paksa oleh ajudan calon ayah mertuanya saat itu juga. Yubin akhirnya kabur dari mobil tapi langsung tertangkap oleh calon ayah mertuanya yang memang sudah melihat video itu. Si ayah yang kesal pun hampir melempar Yubin ke sungai yang membuatnya sangat menyesal mengiyakan ajakan Samsul pada malam itu. Yubin kembali menerima panggilan dari si peneror, namun hanya mendapati ocehan-ocehan yang membuatnya kesal. Selesai dengan panggilan itu, Yubin tiba-tiba menemukan sebuah poster kecil dengan gambar si wanita yang ia temui pada malam itu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Yubin langsung menanyakan siapa nama dan di mana keberadaan si wanita kepada pria yang menyebarkan poster itu. Si pria mengatakan jika ia mengambil foto dari siaran langsung di media sosial dengan nama akun yang langsung Yubin stalking ketika sudah tiba di rumahnya.
Dalam siaran langsung itu, Yubin mengirimkan hadiah senilai 33.000 won, membuat mereka heboh dan yakin jika pengirimnya adalah orang yang mereka kenal. Mereka bahkan bersedia melakukan apapun lagi yang diperintahkan. Entah siapa orang yang dimaksud, namun Yubin langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur pertemuan. 고마워요. 아리가또 고마워요. 오빠 진짜 사랑해. 오빠 짱. Setelah menunggu sekitar 30 menit dan tak menemukan siapapun, kedua wanita itu akhirnya memutuskan untuk pulang saja tanpa sadar jika Yubin sudah sejak tadi memperhatikan mereka dari luar. Dalam perjalanan pulang itulah, Yubin sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil kedua wanita itu saat sedang lampu merah. Tak terima mobilnya lecet, mereka akhirnya turun sambil marah-marah dan meminta Yubin keluar untuk bertanggung jawab. Tapi tiba-tiba Yubin pun langsung menginterogasi mereka tentang kejadian di bar 2 minggu ke belakang. Mereka akhirnya mengaku bahwa rekaman itu atas perintah seseorang yang datang bersama Yubin. Tidak lain dan tidak bukan adalah Samsul itu sendiri. Alhasil, Yubin yang terbakar emosi pun langsung mendatangi Samsul dan menghajarnya habis-habisan. Bahkan ia sampai menggali tanah agar untuk mengubur Samsul hidup-hidup. Samsul mengaku bahwa memang yang dikatakan kedua wanita itu benar. Namun untuk soal teror dan ancaman, Samsul langsung menyangkal dan mungkin saja ponsel Yubin diretas oleh orang lain. 여기 아니거든. 진짜. 오, 야, Ditemani Samsul, Yubin pergi ke konter untuk memeriksa apakah ponselnya itu benar-benar diretas atau tidak. Yang mana kupon kopi pemberian Jiho dan video yang dikirim pada ponsel barunya rupanya adalah sebuah virus yang sama untuk meretas semua data ponselnya, sehingga membuat Samsul yakin jika kemungkinan Jiho lah pelaku dari semua ini. 타이저 소재야. Yubin menemui ibunya Jiho untuk menanyakan apakah ada yang aneh dengan sikap Jiho belakangan ini. Kemudian ia meminta izin untuk memeriksa isi dari ponsel Jiho. Namun rupanya si ibu juga sedang mencari ponsel itu karena tiba-tiba menghilang. Di mana sikap Jiho akhir-akhir ini selalu tampak gelisah. Bahkan jarang belajar karena sering bermain ponsel terus-terusan. 그런데 지호는 왜 투신을 안 갈까? Yubin kembali bertanya apakah ada orang lain yang sempat mencari ponsel Jiho selain dirinya. Si ibu menjawab bahwa pasca Jiho dilarikan ke rumah sakit, ada seseorang yang juga mencari ponselnya. Mendengar nama yang disebutkan si ibu, Yubin yakin jika orang itulah dalang dibalik semua teror ini. Rupanya ponsel Jiho yang sebenarnya telah dikirim ke rumah guru wanita oleh Jiho sebelum lompat, dan setelah memeriksanya, si guru dan Yubin berdiskusi untuk menjebak si pelaku dan menyusun rencana bersama polisi. Yubin sengaja membiarkan ponselnya tetap diretas agar pelaku masih mendengar percakapannya dengan polisi atau guru wanitanya yang dalam panggilan itu Yubin bersandiwara seolah mengetahui lokasi ponsel milik Jiho, yang mana semua itu dilakukan agar pelaku datang ke lokasi yang dimaksud. Tak lama, si pelaku benar-benar mendatangi tempat itu dan mulai mencari ponselnya. Yubin yang tiba lebih dulu pun langsung muncul dan menanyakan apakah ia sedang mencari ponsel Jiho. Sehingga disinilah semuanya terungkap bahwa kejahatan yang dilakukannya adalah sebuah bentuk perundungan terhadap Jiho dan pelaku yang selama ini meneror, meretas, serta memanipulasi keadaan adalah Sung Min, adik dari mantan tunangan Yubin sendiri. Semua itu ternyata berakar dari rasa cemburu, iri dengki dengan Jiho yang selalu mendapat perlakuan lebih baik dari guru karena lebih berprestasi, yang mana pada kesempatan ini Sung Min justru ingin menghukum Yubin atas semua informasi yang ia dapatkan di dalam ponselnya dan menganggap jika mereka sama-sama bermasalah dan penyebar video haram sehingga ya, setelah membuat Yubin babak belur, Sung Min langsung merebut ponsel yang ia kira milik Jiho. Namun tanpa ia sadari, ponsel itu hanyalah replika. Dan yang lebih membuatnya murka adalah seluruh pertarungan dan percakapan mereka sejak awal sudah direkam oleh kamera tersembunyi, sehingga pengakuan dan tindakan Sung Min bisa terekam jelas oleh kamera.
Pada akhirnya, sekolah kembali tenang tanpa kasus perundungan karena Sungmin dan antek-anteknya sudah diamankan di kantor polisi, sementara Jiho sendiri mulai pulih dan belajar berjalan lagi hingga membuat Yubin lega karena muridnya itu baik-baik saja. Pulang dari Jiho, Yubin ke kantor polisi untuk menjenguk Sungmin yang masih ditahan di kantor polisi. Meski masih di bawah umur, Sungmin tetap mendekam beberapa hari sebagai konsekuensi agar tidak lagi merugikan siapapun. Di sana Sungmin sekonyong-konyong meminta Yubin menandatangani petisi dan memaafkan dirinya secara manusiawi yang langsung mengingatkan Yubin pada Gayung. Karena itu jugalah kalimat yang persis ia katakan kepada Gayung di masa lalu. 인간적으로 해결해요. 인간적으로. 인간적으로 해결하자. Tamat, ending yang sangat membagongkan.